Oke guys, kembali ke channel sharing-sharing Pak Man, sharing-sharing seputar semua hal yang tak ngerteni. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai otomotif ya, ini tentang sepeda motor, mengenai kupas tuntas masalah getar di sepeda motor. Di sini yang saya buat contoh ini adalah motor GL Max tahun 97. Ya, ini khususnya untuk motor-motor GL CB3 ya, yang biasanya mengalami getar-getar yang enggak wajar. Kalau motor getar itu wajar, tapi kalau yang enggak wajar itu pikiranmu. Nah, di sini kita langsung saja. Yang pertama, dari getar itu bisa diakibatkan dari dua. Yang pertama dari mesin, yang kedua dari bodi. Bodi itu meliputi rangka dan kaki-kaki ya. Oke, kita ada di bawah pohon nopo kayak gandulan teman. Nah, untuk bagian mesin yang mengakibatkan getar itu yang pertama di bagian kruk as. Jelas di bagian kruk as. Yang pertama bisa dari rumah laker atau bearing, rumah bearingnya. Jadi kalau rumah bearing ngoblak itu selain menimbulkan suara juga mengakibatkan getar. Soalnya kan maupun meskipun bearingnya bagus, kalau rumahnya saja oblak mesti ya wis pokoknya marai keder lah. Terus yang kedua jelas dari bearing itu sendiri. Anak omai rumahnya oblak, bearingnya oblak wis tambah geter pokoknya. Nah, itu bearingnya harus yang bagus. Terus kruk asnya itu sendiri, kruk asnya harus center. Center itu istilahnya kalau di tukang bubut itu di center itu pakai dial itu maksimal itu setahu saya itu 0,05 itu di bagian kanan dan kiri, khususnya di bagian kiri itu nggak boleh lebih dari itu. Nek lebih mesti getar. Nah, selanjutnya belen kruk as. Nah, itu kadang orang itu salah kaprah mengartikan belen dan center dan belen itu berbeda. Center itu ketika suatu benda diputar terus dia itu enggak goyang-goyang, enggak gini-gini, nah itu namanya center. Kalau belen itu ketika benda itu diputar, nah dia kan pasti punya suatu titik yang lebih berat. Lah itu kalau di kruk as itu diambil di bagian mana seperti itu. Kadang kan kalau motor di stroke up itu belennya mesti berubah karena jarak big pen itu digeser keluar, jadi mesti belennya berubah, jadi harus dibelen ulang seperti itu, disesuaikan dengan piston atau kalau enggak ya belenan aslinya itu kayak gimana, itu tukang bubut yang tahu. Selanjutnya itu stang seher yang kena itu juga mengakibatkan getar, sepengalaman saya ya. Terus piston atau seher itu juga bisa mengakibatkan getar kalau kena. Jadi intinya kalau motor itu kasar di bagian bawah sini ya, pokoknya di bagian kruk as sampai piston ini kalau ada yang kasar itu mesti motornya getar. Nek mesinnya halus itu kemungkinan getarnya itu kecil ya, seperti itu ya di bagian mesin. Nah, ini ngomong-ngomong motor ini strukan ini langkah 68,2. ini dulunya itu pakai langkah 62,2 atau standar trigger. Saya ganti kenapa? Karena dulunya motornya itu getar, tapi ternyata pas tak ganti kruk as ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Itu bukan karena kruk as yang buat ganti itu jelek ya, tapi emang ada masalah yang lain. Jadi kita pindah ke area bodi. Yang pertama itu bagian roda ya, roda depan belakang itu klaker atau bearingnya harus dicek. Kalau oblak selain mengakibatkan getar juga mengakibatkan goyang-goyang, pokoknya pas numpak nggak enak, pokoknya goyang-goyang nggak gitu. Selanjutnya bagian
ini di bagian bos, ini namanya bos, kalau di sini nyebutnya bos rangka. Itu kalau dimasukin as itu harusnya sepan ya, sepan itu enggak ya goyang, tapi misalnya goyang tapi dikit banget. Kalau goyangnya banyak itu bisa mengakibatkan getar. Di motor ini kemarin itu lumayan goyang, terus saya ganti dan alhamdulillah getarnya itu berkurang. Nah selanjutnya di rangka ini bukan penyebab getar, tapi kalau ditambahin nanti getarnya tambah berkurang. Nah ini namanya manisan. Nah ini enggak cuma buat aksesoris saja, tapi emang ada fungsinya. Ini dilas sama rangkanya, istilahnya membuat siku gitu loh, biar apa ya, biar enggak toyeng. Nah ini kalau enggak ada ininya, kalau kalian pas turun mesin tok gerakin ini pipanya, ini mesti gerak-gerak, itu pasti. Terus kalau dikasih ini lebih anteng. Terus kalau kalian tambah anteng lagi, ini kan GL Pro. Nah ini di bagian sini tambahin plat, dibikin kayak CB atau GL1. Terus di bagian sini tambahin siku, bagian sini juga itu bisa tambah mengurangi getarnya. Selanjutnya di bagian atas stang. Nah ini dulu motornya itu pakai stang jepit ya, atau stang gapit. Stang gapit itu sebenarnya bikin getar kalau pakai mitasi. Lah dulu itu pakai RGR mitasi. Nah terus saya ganti pakai stang biasa kayak gini. Ini pakai stang Fiction New. Terus tak kasih palangan juga mengurangi getar. Terus ini tak pasang balancer kanan kiri ya, itu buat mengurangi getar, karena biar apa ya, istilahnya meredam getaran lah. Nah misalnya meskipun stangmu nggak gapet tapi stang imitasi, nggak ada balancer, mesti getar bete. Soalnya kan nek stang ini kan enteng tuh ini nih. Oke, dan yang terakhir dan yang paling penting di motor ini yang marai gue terketwingin jengkel kita nih, bagian komstir. Nah, komstir itu meskipun iki sing duwe iki, meskipun udah diganti kan nggak oblak atau istilahnya direm barang orang muni jedek gitu. Tapi itu setelannya terlalu enteng, jadi di enggok-enggok ngene iki ubah-ubah dhewe. Lah itu bikin getar. Jadi meskipun udah nggak oblak itu harus di istilahnya diserti, dikencengin lah. Orang jut kenceng banget, tapi nanti bisa mengurangi getaran. Kayak itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nek mau request video silahkan komen. Video pertama otomotif, terima kasih lur.